Pernahkah kalian membayangkan bagaimana rasanya hidup di antara dunia nyata dan juga dunia gaib? Di video kali ini aku akan membahas 3 film horor yang bisa menguncang para penonton dengan kisah yang emosional dan juga teror tanpa henti. Bersiaplah karena bisa jadi mereka yang tidak terlihat sedang memperhatikan kalian semua. Spill Specialist Film. Hi Spillers, welcome back to our segment Spill Specialist Film. Nah, pada hari ini aku akan membahas 3 film horor yang mungkin bisa menjadi playlist untuk kalian. Langsung aja kita masuk. Oke, untuk film pertama ada Kuasa Gelap. Nah, film pertama ini, Kuasa Gelap ini keluar pada tahun 2024 yang disutradarai oleh Bobby Prasetyo. Dan film ini mengangkat 2 tokoh utama. Yang pertama ada Romo Thomas yang diperankan oleh Jerome Kurnia, dan yang kedua ada Kayla yang diperankan oleh Lea Chiarachel. Nah, mereka berdua ini mempunyai POV yang berbeda-beda dan masalah yang berbeda-beda. Untuk Romo Thomas, dia ini kehilangan ibu dan juga adiknya karena kecelakaan tragis. Nah, Romo Thomas ini mulai kehilangan keyakinan karena kecelakaan tersebut dan ingin berhenti menjadi Romo. Tetapi bukannya dia berhenti, tetapi dia malah mendapatkan misi baru atau challenge baru. Dia harus mengeksorsisme ataupun melakukan pengusiran setan terhadap Kayla yang posisinya adalah dia sahabat dari mendiang adiknya sendiri. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kasihanilah kami. Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kasihanilah kami. Exorcisote, immundicime spiritus. Nah, Kayla ini dirasuki oleh iblis usai bermain jelangkung. Dan Romo Thomas ini menduga adanya misteri di balik kerasukan yang dialami Kayla, dan dia ingin berjuang untuk menyelamatkan Kayla, dan juga dia mau mengungkapkan rahasia kelam yang melibatkan ibunya dalam kerasukan tersebut. Nah, akankah Thomas berhasil mengusir iblis tersebut? Exercito furores, tui festinus, dicet. Untuk film yang kedua ada Dark Nuns. Nah, Dark Nuns ini adalah film thriller supernatural Korea Selatan yang keluar pada tahun 2025 dan ini disutradarai oleh Kwon Hyuk Jae. Nah, untuk bintangnya siapa sih yang mengisi peran 2 biarawatinya? Itu ada Song Hye Kyo dan juga John Yo Bin. Nah, kedua aktor ini berbakat banget teman-teman, karena dia tuh melahirkan karakter yang cukup berbeda dari film-film lainnya. Nah, ini tuh film tentang 2 biarawati yang harus menghadapi kasus kerasukan paling ekstrim, teman-teman, yaitu seorang anak-anak laki-laki yang menjadi wadah kekuatan iblis. Dan mereka ini bukan cuma melawan si iblisnya atau kekuatan jahatnya, tetapi mereka juga menghadapi trauma masa lalu mereka. Dan juga mereka harus menghadapi keraguan dan akan keimanan mereka sendiri gitu. Jadi film ini tuh bukan sekedar pengusiran setan biasa gitu, tapi mereka juga harus mempertarungkan antara batin dan juga spiritual yang bisa menyayat hati. 설명하기 힘든 일들이 연달아 일어날 때가 있습니다. 불만은 없어요. 이 아이하고 정말 비슷한 경우가 딱 한 번 있었지. 12 형상이라고 들어보셨습니까? 검은 수녀라고. 사랑이요? 고마에 도움이 된다면 못하는 짓이 없어요. 수녀님. 이번 고마의 원칙은 단 하나. 수단과 방법을 가리지 않는다. 너희 더러운 영들아, 당장 떠나거라. Untuk film yang ketiga ada Kang Mak from Pek Mak. Nah, film horor ini tuh berbalut komedi Indonesia, teman-teman. Dan ini keluar pada tahun 2024 juga dan disutradarai oleh Herwin Novianto. Nah, bintang-bintangnya di dalam sini atau pemeran di sini juga
bintang-bintang yang terkenal teman-teman. Pasti kalian nggak bakal nggak kenal mereka tuh pasti ini tuh udah familiar banget sama mereka. Siapa aja sih? Ada Vino Bastian, ada Marsha Timothy, ada Indra Warkop, ada Tora Sudiro, ada Indra Jegel, ada juga Regan, dan juga ada Jirayu. Nah, Kangma from Pema ini merupakan spin-off dari film Thailand legendaris yang berjudul Pema. Nah, tapi untuk film kali ini tuh mereka tuh menciptakan rasa lokal yang kuat dan juga bumbu-bumbu komedi yang sangat-sangat segar dan fresh ya teman-teman. Dan juga ini tuh ceritanya mengkisahkan tentang Mak, seorang pria yang kembali dari medan perang tapi nggak sadar bahwa istrinya yang sekarang ini bukan manusia biasa gitu. Dan namun berbeda dari versi aslinya, film ini tuh dibumbui oleh kelucuan yang kocak banget dan berbeda dari film-film horor biasanya, karena dari sahabat maknya sendiri itu tuh kerap salah langkah dan salah tingkah dalam menghadapi dengan dunia gaib yang ada gitu. Dan juga meskipun film horor ini dibalut dengan humor, tapi film ini tetap menyimpan pesan-pesan tentang cinta, kehilangan, dan juga penerimaan. Mau sampai kapan panggil-panggilan? Itu setan, itu jahat, dia tuh iblis, dia tuh laknat. Udah, jalannya banyak banget loh. Emang dasar setan lo, iblis. Pucet, kurang darah. Ngomong aja sendiri tuh katain. Udah ngapain orang. Sekian video dari aku, jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan juga teman-teman jangan lupa, kadang yang paling menyeramkan bukan yang ada di layar, tetapi yang berdiri di belakang kalian semua. Takutnya. Bye Spillers!